selamat sore dan selamat datang di webinar kita hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan. Sehingga kita bisa dipertemukan untuk bersama-sama menimba ilmu dari pembicara kita yang luar biasa. Yang tentunya dilakukan secara virtual ya guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dihindari dari segala penyakit dan virus yang mewabah pada saat ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Leksi dari Politeknik Jakarta Internasional, selaku pembicara satu sekaligus moderator pada sore hari ini. Sedikit informasi nih guys, beliau merupakan lulusan dari Bogor Agricultural University, jurusan Computer Science, dan sekarang beliau merupakan staf dosen pengajar pada jurusan Keamanan Sistem Informasi di Politeknik Jakarta Internasional. Lalu selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Didin Yulianto dari PT Arta Telekomindo, selaku pembicara kedua pada sore hari ini. Beliau merupakan lulusan S2 dari Universitas Pertahanan Indonesia, jurusan Ketahanan Energi, dan saat ini telah menempati jabatan di PT Arta Telekomindo sebagai GA Manager. Serta tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Veneranda Violin Indi, biasa dipanggil Indi, selaku Master of Ceremony dalam acara webinar hari ini. Dalam 1 jam ke depan, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar Cyber Security for Life Season 1 yang akan mengangkat tema obrolan pada hari ini tentang Computer Network Unleashed. Udah kayak serial drama aja nih ya, ada season 1-nya. Oke, berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Leksi untuk memberikan sedikit informasi. Kepada Bapak Leksi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Veneranda. Ya, terima kasih untuk peserta webinar Bapak Ibu yang sudah join dengan kita di hari ini. Sedikit dari informasi untuk webinar sore hari ini, kita akan membahas tentang Computer Network Unleashed ya. Jadi webinar kali ini akan ada 2 sesi ya. Yang pertama dari saya sendiri dan yang kedua dari Pak Didin Yulianto ya. Nanti dalam webinar hari ini tentunya kita akan membahas tentang apa sih komputer network itu, bagaimana dia digunakan dan kemudian apa saja gitu. Sebenarnya komputer network ini sangat dekat ya dengan kita untuk sehari-hari kita menggunakan ya pastinya ya. Namun kita akan berdiskusi lagi ya lebih lanjut ya tentang bagaimana peran gitu komputer network, dan kemudian nanti akan disampaikan pada sesi kedua oleh Pak Didin Yulianto. Nanti beliau akan menyampaikan tentang peran IT ya, khususnya komputer network di dalam industri. Nah, sebenarnya sudah sejauh mana sih peranan IT dan terutama komputer network di dalam industri ya, atau di dalam perkantoran, nanti akan disampaikan oleh beliau. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar untuk penjelasan singkat webinar pada sore hari ini, dan terima kasih. Wah, terima kasih ya kepada Bapak Leksi atas informasi yang diberikan. Baik, untuk memulai acara ini, saya serahkan kepada moderator yang sekaligus pembicara satu kita, yaitu Bapak Leksi. Kepada Bapak Leksi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih pada Veneranda.
Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan ya untuk sesi pertama tentang materi pada webinar sore hari ini. Untuk slide-nya bisa ditampilkan. Oke, baik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada peserta-peserta, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah menyempatkan hadir ya untuk webinar sore hari ini. Walaupun kondisi pandemi seperti ini jadi tidak menyurutkan ya untuk kegiatan kita ya. Selama kita tetap menjaga protokol ya kesehatan dimanapun kita berada saat ini ya. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari penyakit ya, wabah. Gitu. Oke, untuk topik hari ini kita akan berbicara tentang computer network analysis ya. Next. Nah, ini sedikit tentang saya. Saya saat ini adalah dosen aktif di Politeknik Jakarta Internasional di program studi keamanan sistem informasi. Saat ini saya mengajar beberapa mata kuliah, salah satunya tentang mata kuliah jaringan komputer, keamanan jaringan komputer. Oke, next. Nah, yang pertama tentunya kita akan harus memahami dulu ya, apa sih sebenarnya computer network itu gitu. Komputer network ini sering kita jumpai ya, bahkan sering kita gunakan setiap hari gitu. Nah, jadi jaringan komputer ini merupakan kondisi di mana dua atau lebih komputer atau perangkat komputasi lainnya, bisa itu printer ataupun mobile smartphone ya, ataupun laptop, tablet dan lain-lain ya, yang saling terhubung melalui sebuah media transmisi. Nah, jaringan komputer terhubung untuk saling bertukar data atau informasi. Nah, jadi pemahaman dasarnya seperti itu ya untuk jaringan komputer. Jadi ketika ada beberapa komputer, dua atau lebih yang saling terhubung dan melakukan satu aktivitas ya, pertukaran data ataupun pertukaran informasi melalui sebuah media transmisi. Nah, media transmisi ini bisa mungkin berupa kabel atau non kabel ya. Nah, itu merupakan jaringan komputer. Nah, sebenarnya secara sadar atau tidak sadar kita selalu setiap hari mungkin dari kita yang ada saat ini menggunakan jaringan komputer. Misalnya saat ini kita sedang mengimplementasikan jaringan komputer seperti itu ya. Jadi jaringan komputer ini sangat dekat ya dengan kita. Nah, kemudian apa yang dipertukarkan itu di dalam jaringan komputer? Nah, di dalam jaringan komputer ini dapat dilakukan pertukaran data ya atau informasi. Data saat ini kan banyak ya, berbagai macam jenis data ya, baik itu data gambar, video ataupun audio ataupun data-data yang lain seperti itu. Kemudian informasi. Nah, informasi ini baik informasi media massa ya yang sifatnya publik ataupun informasi yang private atau yang bersifat personal seperti itu. Nah, itu merupakan konsep atau pemahaman dari jaringan komputer. Next. Nah, jaringan komputer ini ada klasifikasinya ya. Jadi kalau bicara tentang jaringan komputer ini sangat luas ya. Jadi
dibagi gitu, atau ada yang namanya klasifikasi jaringan komputer. Nah, klasifikasi ini terbagi dari 4 bagian ya, atau 4 klasifikasi. Nah, yang pertama berdasarkan jarak dan area. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuk atau topologi. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan fungsinya. Nah, yang selanjutnya berdasarkan media transmisi. Nah, ini merupakan klasifikasi dari jaringan komputer. Nah, akan kita bahas ya. Yang pertama, next. Nah, yang pertama berdasarkan jarak dan area. Nah, untuk poin ini yang pertama local area network ya. Local area network ini merupakan satu jenis jaringan ya, jaringan komputer berdasarkan jarak dan area yang bersifat lokal. Karena bersifat lokal di sini berarti cakupannya tidak terlalu besar ya, atau tidak sampai beberapa puluh kilometer seperti itu. Jadi hanya bersifat dekat ya, atau biasa jaringan lokal ini kita gunakan atau sering kita lihat di warnet seperti itu ya. Warnet, kalau kita masuk ke warnet ya, itu biasa menggunakan jaringan local area network yang terbatas ya secara ini ya, secara ukuran space tempat gitu, seperti itu. Jadi local area network ini dia tidak membutuhkan cost yang besar ya untuk membangun gitu sebuah jaringan LAN ini. Jadi cost-nya sangat rendah gitu, atau bisa dibilang terjangkau. Nah, peralatan yang digunakan pun atau hardware yang digunakan untuk membangun LAN ini pun sangat sederhana ya. Jadi kita hanya membutuhkan switch gitu, seperti itu, hub ataupun router ya. Nah, sebenarnya tujuan dari LAN ini apa itu? Nah, tujuan dari LAN ini biasanya kalau diimplementasikan di kantor ya, di kantor itu atau di sekolah atau di kampus itu biasa untuk kita dapat berbagi resource ya, atau sumber daya. Misalnya di dalam satu ruangan kita hanya punya satu printer. Kita hanya punya satu printer. Sementara di situ ada 5 komputer ya. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan satu printer ini atau resource ini dengan cara bersama-sama. Jadi menggunakan jaringan LAN ini adalah salah satu solusinya gitu. Jadi kita bisa menghubungkan printer ini ke komputer yang ada. Jadi dapat semua saling terhubung sehingga dapat menggunakan secara bersama-sama. Nah, kemudian tujuan yang lainnya atau fungsi yang lainnya juga, LAN ini bisa digunakan misalnya di kantor untuk berkomunikasi. Ya, berkomunikasi walaupun tanpa internet ya. Jadi secara lokal saja. Nah, misalnya kita akan berkoordinasi tentang pekerjaan seperti itu ya. Ataupun misalnya dari atasan menginfokan ke ini ya, apa, komputer karyawan lainnya gitu. Nah, itu bisa menggunakan local area network. Jadi fungsinya seperti itu ya. Kemudian next. Nah, kemudian yang kedua ada MAN ya, atau Metropolitan Area Network. Nah, MAN ini sesuai namanya ya, metropolitan ya. Jadi dia menghubungkan jaringan sudah lebih luas lagi ya daripada yang LAN tadi untuk cakupan areanya. Nah, dia bisa menjangkau 10 hingga 50 km. Dengan asumsi dia berada di dalam satu kota, seperti itu. Nah, MAN ini tentunya membutuhkan
cost yang cukup besar ya dalam hal instalasi ataupun dalam hal maintenance-nya. Tetapi sebanding dengan fungsinya, karena MAN ini bertujuan untuk menghubungkan beberapa LAN di dalam satu area tertentu ya, misalnya kota seperti itu. Nah, biasanya MAN ini digunakan di mana itu? Nah, biasanya digunakan di beberapa kantor yang memiliki cabang seperti itu ya. Jadi dia punya, misalnya saya contohkan di Jakarta seperti itu. Dia memiliki beberapa cabang yang ada mungkin di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah, dia akan menghubungkan ya kantor-kantor cabang ini, digunakanlah jaringan MAN ya, agar supaya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi seperti itu. Next. Nah, kemudian ada yang ketiga, WAN. WAN ini Wide Area Network ya. Wide ini maksudnya bersifat luas ya, bersifat luas. Jadi dia bisa menghubungkan satu negara ya, satu negara ataupun maupun satu benua seperti itu. Jadi fungsinya sama ya dengan jaringan sebelumnya, menghubungkan, berinteraksi, dan berkomunikasi. Tapi dia lebih luas lagi, cakupannya negara ataupun mungkin benua ya. Jadi WAN ini cost-nya lebih besar lagi gitu. Tapi sebanding dengan kebutuhan yang diinginkan gitu. Kemudian next. Nah, yang selanjutnya ini kita sudah tidak asing ya. Setiap hari, setiap bangun mungkin berinteraksi dengan smartphone ya. Nah, smartphone itu ya otomatis pasti terkonek dengan internet ya saat ini ya. Jadi kita jarang mungkin ya menggunakan smartphone tanpa internet seperti itu. Jadi internet ini memiliki apa ya, arti panjangannya itu interconnected network. Jadi jaringan yang interconnected, jadi yang saling terhubung. Mau dia dimanapun, mau dia menggunakan device apapun, dia menggunakan sistem apapun, jadi selama berada di dalam satu protokol, dia akan tetap saling terhubung. Seperti itu. Ini cakupannya lebih luas lagi dan dia sifatnya global ya, umum. Siapa saja bisa connect ke dalamnya, seperti itu. Kemudian next. Nah, kalau tadi kita membahas dari segi cakupan area atau luas ya. Nah, selanjutnya network bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Ya, jadi kalau berdasarkan fungsinya ini ada dua ya. Ada yang pertama jaringan peer-to-peer ya, dan client server. Jadi yang pertama ini jaringan peer-to-peer ya. Jadi dapat dilihat di gambar yang pertama. Nah, jaringan peer-to-peer ini dia sifatnya saling terhubung. Ya, jadi saling terhubung. Di sini kita lihat ada desktop, laptop, pager, dan mobile phone. Semua dapat saling terhubung satu sama yang lain. Jadi tidak ada yang bersifat sebagai pengatur di situ. Jadi semua punya hak akses yang sama sebagai
pengirim dan penerima gitu. Nah, biasanya contohnya kita menemui jaringan peer-to-peer ini dua komputer yang saling mengirim data seperti itu. Mengirim data misalnya dua smartphone, kita saling bertukar data. Nah, di sini merupakan implementasi dari atau salah satu contoh dari jaringan peer-to-peer, di mana smartphone A dapat mengirimkan file, smartphone B dapat mengirimkan file juga. Jadi dua-duanya bisa saling menerima dan mengirim. Nah, kemudian yang kedua, jaringan client server. Nah, jaringan client server ini dapat dilihat dari gambar. Jadi komputer ini semua terhubung ke satu server. Nah, satu server ini sebagai penyedia ya, penyedia layanan seperti itu. Nah, ketika desktop A akan berhubungan dengan laptop atau desktop B, dia harus melalui sebuah server. Nah, jadi dia melakukan request permintaan, kemudian server akan mengizinkan ataupun bisa menolak request tersebut seperti itu. Jadi ada server yang mengatur gitu. Nah, ini yang disebut dengan mode client server. Nah, mode client server ini contoh simpelnya ketika misalnya kita mengakses sebuah internet itu, misalnya sebuah situs media sosial, ya. Kita melakukan request, ya, kita meminta itu kepada server untuk menampilkan halaman misalnya facebook.com, ya. Nah, permintaan yang kita lakukan ini akan dianalisis oleh server seperti itu. Dia bisa mengizinkan ataupun menolak. Ya, misalnya dia mengizinkan, ya kita akan masuk ke halaman facebook.com itu sebagai balasan dari server. Nah, kalau dia menolak, bisa saja kita tidak dapat mengakses halaman atau tidak dapat menerima apa yang kita minta seperti itu. Itu contoh simpelnya ya untuk jaringan model client server. Nah, kemudian next. Nah, kemudian selanjutnya jaringan komputer bisa dibedakan atau diklasifikasi berdasarkan bentuk dan topologi. Nah, jadi bentuk dan topologi ini ada bermacam-macam ya. Tapi pada dasarnya ada yang pertama topologi bus, kemudian ada topologi stack, dan topologi ring. Nah, kemudian ada mesh, tree, dan point-to-point. Ya, jadi yang pertama topologi bus. Ya, topologi bus ini ciri-cirinya itu jadi saling terhubung ya, melalui satu line ya, satu garis, satu jalur. Jadi semua terhubung ke jalur tersebut gitu. Satu garis lurus. Nanti komputer akan saling terhubung. Nah, biasanya jaringan dengan bentuk atau topologi seperti ini itu saat ini sudah jarang ya digunakan karena dia menggunakan kabel ya. Biasanya menggunakan kabel koaksial, yang mana kabel koaksial ini juga sudah jarang ya ditemui ya. Sudah jarang ditemui. Nah, kelemahan dari jaringan komputer model bus ini jika salah satu bagian dari garis lurusnya itu putus. Nah, itu menyebabkan satu masalah yang cukup fatal ya, karena itu merupakan jalur utamanya seperti itu. Nah, kemudian ada topologi star. Ya, topologi star ini yang saat ini cukup
banyak yang digunakan atau umum digunakan. Ciri-cirinya ini, jadi setiap komputer itu dapat langsung terhubung ya ke satu device ya, misalnya switch ya. Jadi misalnya switch atau server seperti itu. Jadi tidak ada gangguan ya dari komputer yang lain. Jadi salah satu komputer dengan komputer yang lainnya itu tidak saling terganggu seperti itu. Jadi kalau seandainya satu jaringan bermasalah dengan kabelnya, misalnya putus, hanya komputer itu saja yang mengalami gangguan, tidak akan mengganggu komputer yang lain seperti itu. Nah, kemudian ada topologi ring. Nah, ini yang saling berhubungan ya, jadi mutar seperti cincin. Nah, ini keuntungannya dia aliran datanya lebih cepat ya, karena terus berjalan gitu, jadi berputar. Nah, kelemahannya sama seperti yang topologi bus tadi ya. Jadi kalau putus ya akan mengganggu semua kinerja seperti itu, kinerja dari jaringan yang lain. Nah, kemudian ada mesh. Nah, mesh ini kurang lebih sama ya. Ini sebenarnya mesh, tree dan yang lain ini gabungan ya. Kita lihat mesh ini gabungan dari star dan ring. Jadi beberapa topologi didesain untuk kebutuhan itu dengan menggabungkan. Ada lagi yang disebut dengan hybrid ya, hybrid topologi. Jadi itu menggabungkan mungkin sampai 3 atau 4 jenis topologi. Biasanya digunakan di kantor ataupun di area yang cukup kompleks ya. Jadi mungkin ada sekian puluh lantai atau mungkin areanya sangat luas itu di dalam satu gedung seperti itu. Jadi ya, membutuhkan gabungan. Nah, itu ada juga yang disebut dengan hybrid ya, hybrid topologi. Nah, next. Nah, kemudian yang selanjutnya berdasarkan media transmisi. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan bahwa jaringan akan saling terhubung melalui sebuah media transmisi. Nah, jadi media transmisi ini ada kabel, yang pertama kabel dan nirkabel. Nah, nirkabel ini tanpa kabel ya, atau non kabel seperti itu. Nah, yang pertama kabel. Nah, jenis kabel pun ada beberapa ya. Ini saya informasikan 3 lah diantaranya. Yang pertama koaksial ya. Koaksial ini kabel yang sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama digunakan ya. Namun saat ini sudah jarang penggunaannya. Karena kabel koaksial ini memiliki kekurangan ya. Kekurangan yang pertama instalasinya cukup sulit ya. Cukup sulit. Kemudian kalau ada trouble atau masalah perlu keahlian khusus untuk menanganinya seperti itu. Nah, kabel koaksial ini mungkin kita bisa jumpai saat ini di kabel antena ya, kabel antena yang agak besar itu yang hitam. Nah, itu merupakan kabel koaksial. Nah, itu untuk jaringan komputer sudah jarang ya digunakan. Nah, kemudian ada yang kedua kabel UTP. Ya, kabel UTP ini yang paling umum digunakan karena mudah dalam instalasinya, kemudian jika ada perbaikan cukup mudah juga dalam menanganinya. Kos yang dibutuhkan dalam membangun jaringan menggunakan UTP ini pun sangat terjangkau ya, sangat terjangkau. Nah, namun memiliki kelemahan dari segi kecepatan dan ketahanan ya. Karena kalau dibandingkan koaksial, kabel UTP ini sedikit lebih tipis. Ya, lebih tipis. Jadi rentan ya. Bisa saja kalau terkena panas ataupun terkena yang lembab bisa saja dia putus seperti itu. Tapi untuk kecepatannya dia masih cukup
bagus ya untuk kecepatan di dalam jaringan lokal bisa mencapai 100 megabyte per second ya. Atau mungkin kalau yang lebih mungkin bisa sampai 1 gigabyte per second seperti itu. Tapi rata-rata 100 megabyte per second dalam jaringan lokal. Nah, kemudian selanjutnya ada kabel fiber optik. Nah, atau biasa kita dengar FO, kabel FO. Nah, kabel FO ini yang saat ini paling cepat ya untuk kabel ya. Jadi dia beberapa ISP juga menggunakan fiber optik sekarang untuk ini yang memberikan layanan internet, karena dianggap fiber optik ini cepat ya, bisa sampai 10 sampai 100 gigabyte per second untuk kecepatan lokalnya. Nah, karena dia menggunakan serat. Jadi dalamnya itu serat yang sangat halus ya, seperti serat kaca seperti itu. Jadi kecepatannya pun sangat tinggi. Namun kendalanya dalam penerapan jaringan menggunakan kabel fiber optik ini di segi biaya, karena sangat mahal seperti itu. Sangat mahal dan perlu alat khusus ya, alat khusus dalam hal menyambungkan kabel ini seperti itu. Jadi alatnya itu saya lupa namanya apa, tapi ada alat mungkin sebesar berangkas ya seperti itu, saya pernah lihat sebesar berangkas. Kemudian harganya mungkin di sekitar puluhan juta ya, sekitar mungkin 60 atau 70 juta itu. Itu salah satu dari alat yang dapat menghubungkan fiber optik. Jadi tidak sembarangan, karena kalau tidak ada alat khusus dia tidak akan tersambung seperti itu. Nah, itu merupakan transmisi kabel. Kemudian selanjutnya ada transmisi dari nirkabel ya. Nah, ini juga sangat familiar ya dengan kita. Jadi ada dua ya, kabel dan nirkabel. Dan nirkabel ini berarti tidak menggunakan kabel. Ya, misalnya infrared. Ya, infrared ini udah cukup lama ya. Tapi walaupun cukup lama, ini masih digunakan saat ini. Contohnya remote televisi. Ya, remote televisi itu masih sebagian besar masih menggunakan infrared. Atau misalnya kita berbelanja di supermarket. Nah, barcode yang ada di barang yang kita beli itu akan di-scan menggunakan infrared. Ya, jadi walaupun jadul karena kecepatannya juga terbatas, tapi di beberapa device, di beberapa peralatan masih digunakan seperti itu. Karena ya instalasinya sangat mudah, sangat simpel, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu berat, ya masih digunakan infrared. Nah, kemudian ada Bluetooth. Ya, Bluetooth ini salah satu teknologi nirkabel juga, media transmisi nirkabel juga yang sudah sangat familiar, namun masih kalah dengan atau masih cukup tertinggal ya, karena kecepatannya juga tidak terlalu secepat penerusnya ya, Wi-Fi gitu. Jadi Bluetooth ini memiliki kecepatan yang terbatas, kemudian area yang sangat terbatas. Nah, ketika kita menggunakan Bluetooth di ruangan yang berbeda, itu pun udah agak sulit ya. Jadi perlu ruangan yang terbuka gitu. Jadi dia tidak susah untuk menembus ruangan yang terlalu mungkin tebal atau dindingnya atau terlalu tertutup. Nah, seperti itu. Tapi masih di beberapa device pun masih menggunakan Bluetooth. Misalnya speaker ataupun printer, masih ada yang menggunakan printer Bluetooth ataupun speaker seperti itu. Kemudian ada beberapa alat sensor ya yang digunakan dalam bidang-bidang yang lain masih menggunakan Bluetooth.
Nah, kemudian selanjutnya ada Wi-Fi. Ya, Wi-Fi ini ya sangat-sangat familiar dengan kita itu. Jadi Wi-Fi ini teknologi nirkabel ya saat ini yang mungkin 80% dalam manusia menggunakan teknologi ini. Gitu. Jadi dia sangat dekat dengan kita, banyak digunakan, banyak diaplikasikan ke beberapa komputer, bahkan saat ini beberapa router pun atau beberapa koneksi sudah tidak lagi menggunakan kabel ya, karena Wi-Fi ini memiliki fleksibilitas yang baik ya. Jadi walaupun di dalam gedung berbeda ruangan masih tetap bisa terjangkau seperti itu. Jadi kebanyakan menggunakan Wi-Fi. Nah, dari dua media transmisi ini penggunaan kabel pun masih ada ya sekarang, bukannya benar-benar tidak ada, masih ada. Untuk jaringan kantor beberapa masih menggunakan, kemudian untuk jaringan yang cukup padat juga kabel masih lebih stabil ya ketimbang kabel ya. Jadi untuk beberapa kondisi dan kebutuhan masih digunakan. Tetapi memang nirkabel ini diuntungkan atau banyak penggunanya karena smartphone ya, smartphone yang saat ini sudah bisa dikatakan semi komputer gitu. Jadi apapun yang dikerjakan komputer sudah bisa dilakukan di smartphone sebagian besar seperti itu. Next. Nah, ya ini. Kemudian di dalam jaringan komputer ini ada sertifikasi ya, sertifikasi jaringan komputer. Ini ada beberapa vendor yang mana kalau kita mendalami jaringan komputer bisa mengambil sertifikasi di dalamnya. Ada vendor dan ada CompTIA asosiasi ya, asosiasi untuk industri IT seperti itu. Ini bisa menambah mungkin kita yang mendalami jaringan komputer biar lebih profesional lagi ya. Jadi untuk misalnya syarat untuk bekerja atau digunakan di dalam industri seperti itu. Next. Nah, ini merupakan data penetrasi pengguna internet ya sepanjang tahun 2019-2020. Di sini terlihat selama ini survei yang dilakukan oleh ini ya APJII ya. Jadi ini terlihat naik ya sebesar 8,9% ya. 8,9% dengan jumlah pengguna internet 25 juta sekian. Jadi terlihat bahwa semakin banyak orang yang butuh dalam tanda kutip butuh akan internet ya. Apalagi saat sekarang ya pandemi dan lain-lain. Jadi jaringan komputer ini sangat dibutuhkan atau sangat berperan ya. Yang merupakan bisa dikatakan tulang punggung di dalam IT ya. Karena aplikasi atau apapun itu berjalan di dalam jaringan komputer seperti itu. Jadi ini gambaran ya, sedikit gambaran buat kita bahwa setiap tahun itu pasti naik dan naiknya cukup pesat ya untuk penggunaan internet. Oke, next. Nah, apa yang selanjutnya di dalam jaringan internet, jaringan komputer? Nah, ini ada Wi-Fi 7 ya. Wi-Fi 7 ini generasi selanjutnya dari Wi-Fi yang sudah mulai dikembangkan, yaitu Wi-Fi 6 dan selanjutnya ada generasi yang lainnya dengan kecepatan yang lebih tinggi ya. Ini Wi-Fi 7 diharapkan kecepatannya bisa mencapai 30 GB per second. Jadi terus ada perubahan ya di dalam jaringan komputer ya, inovasi seperti itu. Kemudian ada Li-Fi ya. Li-Fi ini juga inovasi ya, yang nanti mungkin di kemudian hari akan mulai banyak digunakan ya. Ini light ya atau cahaya gitu. Jadi kita akses internet itu bisa secepat cahaya gitu. Jadi diharapkan seperti kita menyalakan lampu ya, sangat cepat kan.
pas kita nyalakan langsung nyala seperti itu. Jadi basisnya pasti kecepatan gitu, kecepatan dan ini ya fleksibilitas ya. Kemudian ini ada 5G ya yang sudah mulai ya tahun ini. Ini beberapa kota sudah mulai dicoba. Ini dari pemerintah juga sudah ini ya mulai melakukan uji coba dan ada beberapa yang sudah mulai melakukan riset terkait kecepatan 5G ini. Jadi di Bandung tembus 662 MB per second. Jadi sangat cepat ya kalau dibandingkan dengan 4G yang umumnya kita gunakan sekarang. Dan mungkin ke depan akan beranjak lagi 5G dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian next. Nah, ini merupakan ini ya kondisi saat ini ya. Jadi sekarang yang penting itu bukan lagi minyak ya ataupun hal-hal yang lain ya, tetapi data ya, karena ini merupakan aset yang sangat baru ya dan sangat bernilai untuk saat ini. Jadi ini merupakan salah satu penutup ya dari sesi saya hari ini. Jadi data udah sangat mahal ya aset kita saat ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Leksi atas materi yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya jawab ya guys. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman SMA dan SMK, ada sedikit informasi menarik nih dari pihak Marketing Politeknik Jakarta Internasional. Kira-kira apa ya? Yuk kita simak bersama-sama kepada pihak marketing. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk operator, apakah sudah siap diputar? Selamat sore untuk kaum muda yang sudah gabung di acara seminar kali ini. Terima kasih ya. Ini seminar yang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Awal mula teman-teman bisa kenal Politeknik Jakarta Internasional. Nah, untuk teman-teman yang sudah gabung di seminar ini dan pengen banget join di Politeknik Jakarta Internasional, ya teman-teman bisa dapat potongan khusus sampai jutaan rupiah. Nah, pokoknya caranya gampang banget. Kamu harus ikuti seminar ini sampai selesai. Nanti ada link absen. Kamu harus ngisi ya secara detail dan nama kamu akan terdaftar sebagai calon mahasiswa yang mendapatkan potongan sampai jutaan rupiah. Menarik banget teman-teman. Jangan sampai kehabisan kota. Ya, langsung daftarkan diri kamu sekarang juga supaya mendapatkan potongan biaya kuliah khusus itu. Oke, terima kasih. Sedikit aja dari marketing untuk lebih fokus lagi ke seminar ini. Terima kasih. Selamat sore untuk kaum muda yang sudah gabung di acara seminar kali ini. Terima kasih ya. Ini seminar yang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih atas informasi tambahan mengenai beasiswa yang sungguh luar biasa menarik ya, yang telah diberikan oleh pihak marketing. Gimana nih teman-teman? Menarik banget kan? Bagi kalian yang masih bingung nih mau kuliah di mana, yuk cus aja, langsung daftarkan diri kalian dan kita menimba ilmu bersama-sama di Politeknik Jakarta Internasional. Dijamin seru dan gak rugi. Apalagi jika kalian bisa mendapatkan beasiswa hingga jutaan rupiah. Daripada aku ngomong terus nih ya, nggak jelas, kita lanjutin aja yuk sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi dari pembicara kedua kita, yaitu Bapak Didin Yulianto dari PT Arta Telekomindo. Kepada Bapak Didin, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore ya, sudah sore saat ini. Selamat sore semua. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada pihak Politeknik yang mengundang saya di sini, Jakarta
Politeknik Jakarta International School, salah satu sekolah sarjana terapan ya. Saya melihat di sini terapan di sini, jadi mahasiswanya itu sudah nanti setelah lulus itu sudah matang untuk bisa bekerja, sudah memiliki keahlian tersendiri, spesialis tersendiri, dan untuk pelajarannya pun sudah langsung yang khusus ya. Tadi kita sudah dengar dari Pak Leksi, pembicara pertama, sudah sangat komplit sekali ya menyampaikan. Oh ya, perkenalkan saya Didi Yulianto, saya dari PT Arta Telkomindo, perusahaan di bidang telekomunikasi, komunikasi di jaringan network. Jadi saya tadi menyimak ya dari Pak Leksi ya, jaringan komputer. Jadi computing, semua perangkat yang ada sekarang ini semua terkoneksi. Untuk komunikasi, untuk pekerjaan, dari manual ke digital, membantu manusia ya khususnya. Langsung aja saya ke slide yang saya ini apa? Saya share ya. Bisa saya jadi host dulu sebentar ya. Sudah terlihat ya. Ini saya di Arta Telkomindo, salah satu perusahaan telekomunikasi juga dari Arta Gerahan Network. Jadi di kawasan SCBD Sudirman ini, Arta Telkom ini perusahaan supporting dari telekomunikasinya di kawasan. Dan saat ini juga sudah di nasional dan global ya. Kita punya point operation di kota-kota besar di Indonesia, begitu juga kita global. Kita ada di Singapura, kita ada di IT center-nya di Hong Kong. Bicara mengenai peranan IT ya, peranan IT di organisasi perusahaan. Jadi tadi kita membahas saat ini adalah terkait dengan jaringan computing, jaringan komputer. Nah, teknologi informasi ini banyak serapannya, banyak segmennya. Nah, salah satunya adalah yang mendasar, itu tadi jaringan computing. Jadi basis data, network management, network limiter, terus tadi ya ada switching, ada routing, terus topologinya, ada LAN, ada MAN, ada WAN, terus jenisnya ada tadi disebutkan mesh, ring, star, bus, itu apa yang dipelajari di sekolah, di kuliah. Nah, di perusahaan ini akan sangat-sangat berguna dan bermanfaat di perusahaan. Jadi akan semakin kompleks kita melihat kebutuhan-kebutuhan dari jaringan komputer. Gitu. Namun di perusahaan sendiri, jaringan komputer sendiri adalah sebagai dasar untuk melakukan satu pekerjaan IT. Ke atasnya banyak aplikasi yang akan digunakan di perusahaan-perusahaan tersebut. Begitu juga ada network-network untuk memonitor jaringan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, di Artatel sendiri, di kita sendiri, itu sudah banyak ya switching yang kita monitor, yang kita manage seperti itu. Nah, perusahaan IT saat ini sangat berkembang pesat ya. Walaupun saat ini ada pandemi, justru orang menggunakan IT ini untuk
kita sebut jarak jauh ya, itu jarak jauh. Jadi bandwidth yang tinggi diperlukan saat ini, kecepatan yang tinggi diperlukan saat ini. Untuk apa? Untuk komunikasi terhadap mesin lain, orang lain, dan tempat lain. Nah, itu yang saat ini jadi lebih berkembang. Dan yang kita lakukan saat ini juga webinar ini, itu yang salah satu tren-tren yang ada sekarang. Jadi mempermudah komunikasi antar manusia. Nah, IT di sini akhirnya ada kita sebut anywhere, everywhere, dimanapun dan kapanpun, akhirnya kita bisa berkomunikasi. Kita sebut dengan cloud service, kita sebut dengan layanan awan. Artinya apa? Artinya awan sendiri dia bisa di mana aja dan kapan aja. Dan ditambah dengan any device, apapun perangkatnya, saat ini sudah bisa terkoneksi. Semua bisa saling berhubungan. Gitu. Saat ini mau ambil file, bisa dari mana aja. Mau email, bisa dari mana aja, kapan aja. Nah, untuk komunikasi, mau virtual, sudah bisa menggunakan VPN. Sudah bisa menggunakan virtual yang ada sekarang. Proxy yang ada tersebar sekarang sudah banyak. Itu sudah bisa kapan aja, di mana aja, dan device apa saja. Itu ya. Security. Jadi kalau kita sudah bisa connect aja, kapan aja, di mana aja, nah kita harus perhatikan security-nya. Security di sini sebenarnya 3, yaitu apa? Firewall-nya untuk apa? Untuk ngontrol dari user-nya. User diberikan kontrolnya apa? Yaitu policy security. Privilege-nya bisa A, bisa C, bisa B, bisa AC, bisa AB, seperti itu. Nah, perangkat-perangkatnya banyak saat ini. Ada Teles, ada Alot, macam-macam untuk perangkat-perangkat security jaringan komputer. Sebenarnya metodologinya 3 ini. Bagaimana akses itu bisa kita batasi, bisa kita kontrol. Karena apa? Karena semua kalau kita bypass, paket itu akan flooding, akan banjir. Kalau tidak kita kontrol. Dan kita tidak setting policy dari security-nya. Saat ini perusahaan-perusahaan seperti hospitality industry, mereka untuk bidang IT tidak mau ambil pusing. Mereka mempercayakan kepada perusahaan-perusahaan IT dari yang namanya pengurusan servernya, wifi-nya, internetnya, bahkan sampai magazine-nya, sampai orangnya. Gitu. Jadi ada on-site support-nya. Gitu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, mereka ingin fokus terhadap core bisnis mereka, yaitu di hospitality. Nah, perusahaan IT supporting ke perusahaan tersebut. Jadi disitulah akhirnya ada saling menguntungkan, saling kerjasama. Dan ini membuat mereka perusahaan-perusahaan tersebut lebih fokus terhadap bisnisnya, fokus terhadap pendapatan profit mereka. Mereka tidak ambil pusing ya terhadap kegiatan IT-nya. Nggak pusing dengan pengurus server yang harus menyediakan tempat untuk rack-nya, untuk servernya, untuk utilitasnya, AC, listriknya yang besar, serta manpower tadi yang
diinfokan oleh Pak Lexi, ada sertifikasi jaringan. Perlu yang CCNA, perlu yang MikroTiker, perlu yang Microsoft sertifikasi. Nah, itu nggak usah ambil pusing gitu. Jadi Artatel ini kita fokus terhadap IT untuk supporting terhadap perusahaan-perusahaan yang mereka lebih fokus terhadap core bisnis mereka. Gitu. Seperti rumah sakit. Rumah sakit kalau dipusingkan dengan IT itu lebih kompleks lagi kan pengurusannya. Mereka akan fokus terhadap farmasinya, terhadap pekerjaan fokus kesehatannya. Nah, untuk IT-nya, nah kita bisa ambil alih itu. Jadi, untuk peluang-peluang IT ke depan ya mudah-mudahan ini pandemi ini kita berdoa bersama segera berakhir dan perkembangan bisnis dan perkembangan ekonomi akan menjadi pulih kembali, dan di situ akhirnya perkembangan dari teman-teman untuk bekerja semakin luas terbuka, semakin luas banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang, akhirnya membutuhkan pekerja-pekerja yang khusus. Di sini saya mau share tadi yang Pak Lexi sudah infokan jaringan-jaringan IT, jaringan komputing. Nah, saya mau berikan nih, mungkin buat teman-teman, kalau bahwa kita di jaringan komputer ini cukup luas, cukup kompleks fiber optik Indonesia maupun global. Share yang window submarine. Nah, sudah terlihat. Nah, ini. Nah, ini salah satu dari jaringan fiber optik yang terkonek ke Indonesia ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat nih, ini submarine cable map. Jadi ini sudah umum, bisa dilihat. Nah, ini kita akan bisa terbuka melihat jaringan computing, jaringan fiber optik fisikalnya yang ke Indonesia. Ini salah satunya ya. Ini B2JS. Ini Jakarta, Bangka, Batam, Singapura. Jadi interkoneksi. Nah, ini kita bisa lihat ready for service-nya udah 2013. Saya buka di sini submarine cable semua. Nah, teman-teman bisa lihat yang Indonesia nih. Ya kan? Ini fiber optik jaringan computing yang ada di dunia. Jadi bisa dibayangkan bahwa kita itu hidup sudah saling terkoneksi. Ini fiber optik. Fiber optik. Nah, ini Jakarta nih. Jadi kalau bisa lihat bahwa di sini sudah terkoneksi semua ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, ini udah gabungan ya. Topologi ini udah mau mesh, mau bus, semua udah ada di sini, dan ini fiber optik. Semua terkoneksi. Semua terkoneksi. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa dicari ya. Kita lihat jaringan yang terlama, SIMIWI. SIMIWI 3 ya. SIMIWI 3 itu South East. Nah, South East Asia
Middle East, Western Eropa. Gitu. Nah, ini 99 fiber optik ini udah tergelar ya, udah ready for service. Jadi panjangnya ini 39.000 kilometer. Jadi kalau bisa dilihat bahwa negara kita sendiri sudah terkoneksi ya, fiber optik, jaringan komputing ke seluruh dunia. Jadi ini bisa dipelajari, ini bisa dimanfaatkan bahwa jaringan fiber optik kita sudah kemana-mana. Mungkin dari saya singkat kata ya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang sedang belajar, sedang sekolah, teruskan dan terus pelajari banyak pelajaran-pelajaran IT yang bisa jadi pegangan kita untuk ke depan. Saat ini startup banyak. Teman saya juga salah satunya sedang buat startup yang untuk video conference seperti ini, seperti Zoom. Memang butuh komunitas, butuh otak yang banyak. Jadi kalau ngumpul, sekarang mungkin Zoom ya, kumpulnya Zoom, bisa saling diskusi, terus mau bikin apa, apalagi kalau misalkan anak-anak programmer, bahasa C++, bahasa C, itu bisa saling bantu modul. Modul A, modul B, akhirnya menjadi satu project, dan itu bisa jadi satu peluang bisnis. Dari saya, mungkin itu, semoga menjadi manfaat untuk teman-teman, semakin semangat, dan untuk Politeknik Jakarta School semakin sukses ke depannya. Terima kasih, selamat sore. Amin. Terima kasih kepada Bapak Didin atas materi dan pencerahannya yang sangat luar biasa. Wah, menarik sekali ya pembahasannya. Ternyata jaringan negeri kita juga sungguh luas. Berikutnya akan disampaikan singkat review oleh Bapak Leksi selaku moderator pada hari ini, yang nantinya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Leksi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, sedikit informasi dari saya untuk sesi tadi sudah sangat baik ya disampaikan oleh Pak Didin Yulianto ya, karena beliau ini merupakan praktisi ya, praktisi IT di industri, dan tentunya sudah sangat berpengalaman dan tahu gitu bagaimana peran IT di dalam industri ya, khususnya di Artatel. Nah, kemudian informasi yang sangat menarik juga tadi disampaikan oleh beliau bahwa sudah sangat jauh ternyata perkembangan IT di Indonesia maupun di dunia, karena simulasi tadi yang disampaikan atau diperlihatkan sangat baik ya, sangat memberikan informasi gitu. Jadi kita bisa melihat jalur ya fiber optik yang ada yang sudah ditanam di laut ataupun misalnya di darat seperti itu, sangat panjang dan sangat tua ternyata. Jadi membuka wawasan kita, menambah wawasan kita yang akan nantinya mungkin berguna untuk teman-teman ataupun saudara-saudara yang akan mendalami bidang IT ini, khususnya bidang jaringan komputer. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Didin Yulianto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Leksi atas singkat review yang telah diberikan. Wah, semoga dengan singkat review ini kita menjadi lebih paham lagi dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk masa depan. Akhirnya memasuki sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab atau Q&A.
Kepada para peserta boleh banget nih mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Dan nanti akan dibacakan oleh saya dan akan dijawab oleh narasumber yang dituju. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, gini Pak. Saya mau bertanya nih Pak. Kepada Bapak Leksi terlebih dahulu ya. Tadi Bapak menyinggung tentang jaringan 5G, Pak. Nah, apakah jaringan 5G tersebut sudah banyak beredar di Indonesia atau masih di beberapa daerah tertentu? Dan apakah nantinya akan ada di pelosok-pelosok Indonesia juga akan diadakan jaringan 5G tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Jadi 5G ini merupakan generasi penerus ya, atau terobosan terbaru dari pendahulunya ya, 4G. Ya, 4G ini yang paling umum ya saat ini kita gunakan, 4G LTE. Nah, itu diperbarui lagi atau dikembangkan lagi menjadi 5G. Nah, secara resmi memang beberapa operator masih melakukan ini ya, pembedahan ya terkait 5G ini. Jadi masih menyiapkan servisnya ya. Ada beberapa operator telekomunikasi di Indonesia seperti itu. Namun dari pemerintah melalui Kominfo itu sudah ini ya melakukan peresmian ya untuk 5G sendiri beroperasi di Indonesia. Nah, kemungkinan kalau ditanya beberapa tahun kemudian akan ke sana, ya mungkin saja akan ke sana seperti itu, karena kebutuhan kita ya itu semakin tinggi ya. Mungkin dulu cuman kirim SMS, kemudian naik ke SMS bergambar, ya kemudian bisa saling kirim file, akses mungkin halaman yang simple. Sekarang streaming, video conference itu membutuhkan kecepatan dan bandwidth yang sangat tinggi, sehingga 5G ini mulai nantinya akan kedepannya bisa digunakan lah untuk masyarakat itu. Arahnya pasti akan bisa dinikmati oleh semua orang. Makanya diuji cobakan di beberapa kota terlebih dahulu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu ini ada yang bertanya nih dari Stephen Fitzgerald. Saya izin bertanya kepada Bapak Didin, mengapa jalur pada jaringan fiber yang ditunjukkan pada submarine map tadi sebagian besar melalui laut atau dengan kata lain menghindari daratan? Apakah ada alasan khususnya? Silakan Bapak untuk dijawab. Ya submarine ya. Jadi kenapa kok di laut ya? Di laut karena khususnya itu sebenarnya untuk menggelar kabel laut sendiri ada providernya, ada kontraktornya sendiri untuk di kabel laut. Karena kabel laut itu poinnya sih sebenarnya kalau kita gelar fiber optik di darat jauh lebih mahal ya, karena kita harus pembebasan tanah, terus di tanah itu lebih rentan dengan gempa ya, gempa, terus seperti longsor. Nah kalau di laut itu lebih bisa dalam untuk nanam fiber optik ini gitu, di bawah laut. Nah kalau di tanah itu kita perlu gali. Gitu. Sebenarnya alasan khususnya itu. Terus untuk di laut itu kita kalau maksudnya untuk provider jaringan fiber optik gelar laut itu mereka akan landai ke bawah laut. Oh ya, bisa dicari di Google juga bagaimana cara
gelar fiber optik di laut. Nah, itu ada ilmunya tersendiri juga, dan itu untuk menghindari dari yang tadi, bencana tadi, bencananya, gempa, gunung meletus, longsor, gitu. Jadi di laut jauh lebih aman. Gitu. Seperti itu sih alasan khususnya. Walaupun ya artiannya tetap aja ada kerentanan ya gempa bawah laut gitu. Hanya ya saya nggak tahu ya perbandingannya dengan yang land ya, dan dengan yang tanah. Seperti itu. Makasih Mbak Indi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak Lexi. Kalau misalkan nih jaringan semakin cepat, apakah ada kelemahannya, Pak? Apakah ada dampaknya? Baik, terima kasih. Saya akan menjawab. Kalau ditanya jaringan semakin cepat, apa ada kelemahannya? Ya, tentunya ada ya, pasti ada kelemahannya. Karena kita kan sekarang era digitalisasi ya. Ya seperti yang tadi sempat disampaikan Pak Didin Yulianto juga, kalau semakin digital, kita perlu security yang sangat kuat ya, atau sangat mumpuni seperti itu. Nah, untuk mengamankan kondisi yang sangat digital. Nah, kalau dibilang kondisi internet yang cepat, kekurangannya apa? Ya tentunya dari biaya ya. Yang pertama ya semakin cepat, tentunya cost yang digunakan untuk operasionalnya atau untuk instalasinya semakin tinggi. Tetapi sebanding dengan apa yang kita harapkan itu. Kalau memang kita membutuhkan koneksi yang sangat cepat, ya itu akan sangat sebanding ya dengan apa yang kita keluarkan operasional ataupun cost maintenance dan lain-lain. Tetapi kalau kita penggunaannya tidak butuh yang cepat-cepat amat, itu misalnya kita hanya cuman streaming yang mungkin audio yang kecil, ya kebutuhannya tidak akan sebesar ketika kita misalnya harus melakukan conference di satu negara seperti itu. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing kita. Tapi kekurangannya yaitu keamanan, semakin digital keamanannya harus semakin secure dan biaya operasionalnya atau maintenance-nya semakin tinggi. Mungkin itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Karena waktunya sudah habis ya teman-teman. Jadi dengan sangat terpaksa saya harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Untuk teman-teman yang masih kepo nih bisa langsung aja minta kontak kedua pembicara kita ke panitia ya.